Sebuah gubuk tua dibakar demi pembangunan kantor polisi. Tapi tak ada yang tahu, tanah itu menyimpan rahasia yang seharusnya tak pernah disentuh. Sampai akhirnya satu persatu nyawa jadi taruhannya. Halo sahabat Pena Story, terima kasih sudah hadir di kanal ini. Tempat cerita jadi napas, dan suara kecil jadi kebenaran. Sebelum cerita ini membuat kalian merinding dan merenung, jangan lupa klik subscribe, lalu tulis sholawat dan kota asal kalian di komentar, karena setiap doa dan dukungan kalian adalah bagian dari cerita ini. Langit di atas desa Wonokerto, kaki gunung Arjuno, tampak kelabu sore itu. Hujan belum turun, tapi hawa lembab menusuk tulang, seolah-olah alam menyimpan sesuatu yang tak terucapkan. Ajun Inspektur 2, Aibda. Jatmiko Wiraatmaja, 38 tahun, berdiri tegap di depan posko lapangan. Seragamnya rapi, sepatu mengkilap, rambut disisir menyamping tanpa satu helai pun lepas dari barisan. Sejak muda, ia dikenal sebagai polisi paling disiplin di lingkup Polres Pasuruan. Tak pernah terlambat, tak pernah membantah perintah. Semua dilakukan demi satu kata yang ia pegang teguh. Tugas. Jatmiko bukan orang yang banyak bicara. Bahkan saat istrinya, Bu Ratri, menangis karena anak mereka demam 3 hari tak turun, ia tetap berangkat dinas pagi itu. Kewajiban negara tak boleh ditunda, katanya singkat. Hatinya memang keras, tapi bukan karena tak peduli, melainkan karena terlalu dalam menyimpan beban. Hari itu, ia ditugaskan memimpin tim kecil untuk melakukan pembebasan lahan di ujung utara desa Wonokerto. Lahan itu akan dijadikan perluasan markas Polri wilayah timur. Di atas tanah itu, berdiri sebuah gubuk tua yang nyaris rubuh. Tertutup ilalang tinggi dan pohon-pohon rimbun. Gubuk itu dikenal warga dengan sebutan Gubuk Mbok Darmi. Warga bilang jangan sentuh gubuk itu, Pak, ucap Sertu Handoko, babinsa setempat yang turut mendampingi. Katanya, itu tempat tinggal terakhir seorang wanita tua yang dulu hilang secara misterius. Jatmiko hanya menoleh sebentar, lalu kembali fokus pada peta di tangannya. Cerita rakyat tidak termasuk dalam parameter prosedural. Ia tidak suka membahas hal-hal mistis. Baginya, tugas harus selesai tanpa kompromi. Namun, langkah Jatmiko terhenti saat ia melintasi kebun menuju gubuk itu. Di antara semak belukar, ia menemukan sesajen yang masih baru, berisi bunga melati, kemenyan, dan potret seorang wanita tua. Di atasnya, tertulis satu kalimat, "Jangan bangunkan tanah yang belum memaafkan." Ia mengernyit, menatap tulisan itu dalam diam. Tapi seperti biasa, logika menang. Ia robek kertas itu, dan membuangnya ke tanah. Esok pagi, gubuk itu akan dibakar sesuai perintah. Namun Jatmiko tidak tahu, api yang akan ia nyalakan bukan hanya akan membakar gubuk rayot itu, tapi juga membuka pintu masa lalu yang terkubur dan kelam. Pagi menjelang. Kabut tipis masih menyelimuti lereng desa Wonokerto ketika suara kendaraan dinas terdengar mendekat ke area gubuk. 4 personel berseragam lengkap turun membawa perlengkapan, tali pembatas, apar, dan bahan bakar minyak dalam jerigen kecil. Di antara mereka, berdiri sosok tegas yang menjadi pemimpin pagi itu, Aibda Jatmiko Wiraatmaja. Siapkan perimeter. Pastikan tidak ada warga yang mendekat ke area pembakaran, perintah Jatmiko dengan suara datar. Namun sebelum instruksi benar-benar dieksekusi, datang seorang lelaki tua dengan langkah pelan, tapi mata tajam menatap. Janggut putihnya panjang, mengenakan sarung lusuh dan jaket coklat tua. Dia adalah Mbah Laman, sesepuh desa yang dikenal jarang bicara. Namun bila berbicara, semua orang mendengar. "Ndoro polisi," katanya dengan nada berat. "Gubuk itu bukan sekadar kayu dan atap reyot. Itu tanah yang menyimpan luka dan dendam." Jatmiko menatap lurus, namun menghormati kehadiran orang tua itu. Ia menjawab pelan tapi tegas, "Saya hanya menjalankan perintah, Mbah. Jika tanah ini dibutuhkan negara, maka semua harus menyingkir." Mbah Laman menggeleng pelan, tatapannya seakan menembus balik keteguhan Jatmiko. "Kamu bisa membakar kayunya, Nak, tapi kamu tak bisa membakar sejarah yang ada di dalamnya,"
Ia mengeluarkan secarik kertas dari dalam jaketnya. Gambar yang sama seperti yang ditemukan Jatmiko kemarin. Potret wanita tua dengan